11 Maret 1966, terjadi peristiwa sejarah yang memicu bermunculannya teori konspirasi, yaitu penandatanganan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini berisi perintah terhadap Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Menurut versi resmi TNI AD, keluarnya Super Semar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden atau Cakra Birawa melaporkan bahwa banyak pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang diduga terlibat G30S PKI. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Sebelumnya Soeharto tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Soeharto mengutus 3 perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno, yakni Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayor Jenderal Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia dan benar-benar yang akan timbul kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila. Presiden Soekarno pun setuju dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret dan populer dengan sebutan Super Semar. Super Semar ini kemudian menjadi pertanyaan karena memiliki lebih dari satu versi, sehingga diragukan keaslian isinya. Apakah sekedar untuk mengamankan negara atau mencakup hingga pengalihan kekuasaan? Hingga saat ini terdapat 4 versi Super Semar yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Keempat versi tersebut dari Akademi Kebangsaan, Pusat Penerangan TNI AD, dan 2 versi dari Sekretariat Negara. Menurut M.A. Sihin yang merupakan mantan kepala ANRI dalam workshop pengujian autentikasi arsip, mengungkapkan tidak ada naskah yang asli setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri.